Laptop gaming gak hanya disukai para gamers aja, tapi juga para editor video. Karena memang menawarkan kinerja yang dibutuhkan terutama untuk merender video. Nah, kalau kemarin kita udah bahas varian Intel Core i5 generasi ke-11 seri 11400H dengan RTX 3050-nya. Kali ini saya mau bahas Acer Nitro 5 yang hadir dengan prosesor Intel Core i7 11800H dengan GPU RTX 3050 Ti. Gimana sama performa laptop yang satu ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Ngomongin soal desainnya, mungkin kita harus sama-sama setuju ya kalau si Acer Nitro 5 ini punya desain yang lebih gaming dari generasi sebelumnya. Tapi masih sama yang hadir dengan form factor clamshell kayak sebelumnya. Mulai dari sudut lekukan tegas di layar dan bodinya, aksen warna merah dikurangi di bodi bagian belakang, kecuali di bagian keyboard dan lubang ventilasi di bagian belakangnya dengan beberapa aksen yang mencolok. Seluruh bodinya mengusung material plastik dengan build quality yang cukup solid dan punya bobot sekitar 2,2 kg aja. Ya, memang rancangan bodinya ini memang bukan yang paling tipis dan ringan di kelasnya. Tapi menurut saya sih masih sangat nyaman buat dibawa berpergian dan bisa dibilang masih tergolong cukup ringan untuk sebuah laptop gaming. Acer Nitro 5 ini punya ukuran layar yang cukup luas untuk mengakomodasi kebutuhan gaming dengan ukuran 15,6 inci dan udah punya refresh rate sampai dengan 144 Hz dengan waktu respon 3 millisecond. Dengan hal tersebut, tentunya dipastikan main game nggak akan nge-lag atau blur dengan menggunakan layar ini. Selanjutnya, kalau kalian perhatiin, screen to body ratio Nitro 5 ini juga udah ditingkatkan sampai dengan 80%, sehingga bezelnya jadi makin tipis. Gak hanya itu, tingkat kecerahannya juga ditingkatkan jadi 300 nits yang sebelumnya hanya 275 nits aja yang ada di Nitro 5 generasi sebelumnya. Overall, menurut saya tampilan warna dari layarnya masih tergolong oke, baik digunakan untuk kebutuhan konten multimedia ataupun untuk bermain game. Selain itu, laptop gaming ini juga punya viewing angle yang cukup luas. Jadi kalau kita lihat dari sudut yang ekstrim, gak ada degradasi warna yang berlebih. Pindah di bagian atas layar ada webcam dengan resolusi 720 pixel yang bisa diandelin di kondisi pencahayaan yang cukup. Soal keyboard, Acer Nitro 5 ini cukup nyaman saya pakai buat mengetik dalam jangka waktu yang lama. Soft landing switch keyboardnya ini memang bisa ngasih input cepat dan didukung dengan key travel yang ngasih pressing feel yang lebih baik. Untuk desain dan layout keyboardnya sendiri masih sama dengan seri Nitro sebelumnya. Udah ada backlit RGB dan khusus tombol WASD, tombol panah, dan tombol shortcut Nitro Scenes dikasih warna berbeda dengan tombol lain. Kalau diperhatiin, tiap tombol ini juga punya jarak yang cukup renggang, sehingga kenyamanan ketika digunakan saat mengetik, tombolnya cukup nyaman dan enak ditekan. Nggak keras dan nggak kaku, semua kerasa pas. Begitu juga di bagian touchpadnya yang hadir tanpa tombol fisik. Untuk menekan fungsi klik kiri dan klik kanan nggak perlu terlalu keras, dan navigasinya juga enak dan lancar. Hanya aja karena posisi touchpadnya nggak pas di tengah, yang cenderung lebih ke arah kiri, jadi saat saya gunakan buat mengetik, beberapa kali menyenggol kursornya di bagian telapak tangan sebelah kiri. Soal kelengkapan konektivitasnya, Acer Nitro 5 ini hadir dengan beragam port. Di bagian belakang ada port DC-in, lanjut di sebelah kiri ada Kensington Lock, Ethernet RJ45, 2 USB 3.2 Gen 1, dan 3,5 mm jack audio. Sedangkan di sebelah kanannya terdapat port HDMI 2.0, 1 USB 3.2 Gen 2, dan port Type-C. By the way, buat kamu yang suka main game online, Acer Nitro 5 ini juga ngehadirin Intel Wi-Fi 6 dan Killer Ethernet E2600 buat ningkatin stabilitas dan kinerja jaringan yang ngebuat game load dan waktu responnya bakal jadi lebih cepat. Secara performa, Acer Nitro 5 ini memang hadir dengan beragam peningkatan dari generasi sebelumnya. Salah satu peningkatan yang paling signifikan tentunya pada sisi prosesor, di mana laptop ini sekarang menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 seri H terbaru. Dan seri ini sendiri memang ditunjukin buat gaming yang tentunya ngebutuhin performa yang lebih tinggi. Jadi, prosesor Intel Gen ke-11H series ini hadir dengan arsitektur baru Willow Cove Core 10 nanometer Superfin. Selain itu, 19% gen-on-gen multithreaded, peningkatan kinerja, prosesor mobile single thread tercepat di dunia, dan frekuensinya sampai 5 GHz. PCIe Gen ke-4.0 bandwidth-nya juga 2 kali lebih cepat, jadi ngasilin kinerja gaming lebih baik dan FPS lebih tinggi.
Gak hanya itu, dari sisi konektivitasnya juga terbaik di kelasnya. Dengan discrete model Intel Killer Wi-Fi 6 yang ngasih pengalaman gaming lebih responsif, tanpa lag dan audio video lebih jernih buat kamu para gamers. Keunggulan lainnya juga dirancang untuk performa melebihi batasnya yang mendukung overclocking dengan menggunakan Intel XTU dan Intel Speed Optimize. Selain itu, prosesor Intel Core i7-11800H ini juga memiliki integrated graphic dengan 32 execution unit yang pastinya kalau diaktifin bikin daya tahan baterai jadi lebih awet. Dan yang terakhir, fitur unggulan yang gak kalah menarik adalah Intel Turbo Boost Max 3.0 yang memungkinkan prosesor bekerja secara otomatis mengarahkan ke frekuensi tertingginya untuk kinerja lebih baik. Oh ya, Acer Nitro yang kali ini saya uji menggunakan prosesornya Intel Core i7-11800H dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Selain pakai prosesor Intel generasi ke-11H series terbaru dan Nvidia GeForce RTX 30 series, laptop ini juga punya kemampuan upgrade yang ngebuat seri Nitro ini unggul di kelasnya. Untuk mendukung kinerjanya, Acer Nitro 5 ini punya kapasitas RAM sebesar 16 GB dengan media penyimpanan sebesar 512 GB SSD NVMe. Nah, kalau dirasa kurang, kamu juga bisa memaksimalkan kinerjanya karena laptop gaming ini sangat upgradable, mulai dari memori dan storage-nya. Ada 2 slot SSD NVMe dengan maksimal 2 TB dan 2 slot RAM sampai dengan 32 GB dan terakhir 1 slot SATA SSD 2,5 inci. By the way, di sini buat uji kemampuan GPU-nya, saya pakai beberapa software buat tahu performa dari laptop gaming ini. Yang pertama dari Nova Bench dengan hasil skor 3454 poin. Selain itu, hasil tes menggunakan benchmark Cinebench R15 dari pengujian bisa kita lihat kalau si Intel Core i7-11800H di laptop ini meraih skor 2072 poin lebih unggul dari Intel Xeon CPU X5650. Sedangkan untuk pengujian grafis OpenGL-nya, performa laptop ini ngedapetin skor 189,49 FPS. Selanjutnya, hasil benchmark dari Cinebench R20 skornya 4827 poin dan PCMark 10 laptop ini ngedapetin skor 6296 poin. Dan yang terakhir, untuk hasil 3D Mark ngedapetin skor 5833 poin. Ngomongin experience gamingnya di laptop ini, beberapa judul game AAA dan RPG kayak Cyberpunk 2027 dan Genshin Impact di pengaturan grafis mentok kanan bisa lancar dimainin. Bisa kalian lihat di sini di beberapa part grafik ramai juga saya nggak nemuin adanya frame drop. Selama bermain game bisa berjalan dengan mulus. Terlepas dari hal tersebut, buat suhunya sendiri menurut saya laptop ini terbilang adem banget. Untuk experience gaming yang lebih nyaman dan lancar, Acer Nitro 5 ini didukung dengan desain sistem pendingin yang baru. Selain layout peletakan 2 kipas yang terpisah di bagian sisi kiri dan kanannya, penggunaan desain heatsink yang lebih tebal dan juga punya 4 buah port pembuangan panas di sisi kiri, kanan, dan 2 di arah belakang, yang ngebuat kinerja sistem thermal meningkat hingga 25% lebih baik dari model sebelumnya. Apalagi ditambah juga dengan fitur Cool Boost lewat aplikasi NitroSense yang bisa ningkatin kecepatan kipas sampai 10% dan pendinginan CPU atau GPU sebesar 9% kalau dibandingin dengan mode otomatis. Di fitur ini juga ada 3 option yang bisa dipilih mulai dari Auto, Max, dan Custom. Nice. So, berdasarkan hasil tersebut, performa Intel Core i7-11800H di laptop ini cukup tinggi. Jadi nggak perlu diraguin lagi kemampuannya buat ngejalanin software atau game yang merluin kinerja CPU. Dan nggak ketinggalan, buat ngasilin suara yang baik, kualitas audio laptop ini juga udah dilengkapi dengan fitur Acer True Harmony yang nyediain 8 preset melalui software NitroSense. Selain itu, hadirnya DTS X Ultra Technology bisa ngeluarin suara yang cukup jernih. Audio di laptop ini pakai 2 speaker yang terletak di bagian bawah di sebelah kiri dan kanannya. Overall, kualitas audio yang dihasilin cukup baik dengan hentakan bass yang cukup kuat dan suara mid yang jernih. Ya, bisa saya bilang cukup bisa ngemanjain telinga buat para gamer pas lagi mainin game atau sekedar nikmatin konten multimedia. Oke, buat daya tahan hidupnya sendiri, Acer Nitro 5 ini punya kapasitas baterai 57 Wh
yang diklaim bisa bertahan sampai 8 jaman penggunaan normal. Kalau lagi di luar rumah dan lupa bawa adapternya, daya tahan baterainya masih bisa diandelin buat penggunaan yang nggak terlalu berat kayak office atau browsing. Selain memang modelnya terbilang cukup slim, berat dari adapter ini juga cukup ringan untuk ukuran adapter laptop gaming, hanya 600 graman aja. Jadi bisa dengan mudah dibawa berpergian. Sedangkan untuk pengisian dayanya, laptop ini bisa diisi dari 0% sampai penuh dengan waktu kurang lebih 100 menit aja. So guys, kalau sekali lagi kita lihat kehadiran Acer Nitro 5 ini memang ngebuktiin kalau laptop gaming nggak harus mahal, tapi tetap punya performa yang powerful dan dikemas dengan spesifikasi tinggi dan ngejadiin laptop gaming ini pilihan tepat bagi para gamers. Segitu dulu aja buat video kali ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Langsung aja tulis komentarnya di bawah. Saya Agus Subrata pamit undur diri. Thanks for watching this video. Until next time.